Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta, Tasya Putri Prasetya. Saya dari grup 3, kelompok bahasa Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang hasil dari karya ilmiah yang telah kami tulis ini. Karya ilmiah yang telah kami tulis ini berjudul Pengaruh Persepsi Mengenai Body Shaming Terhadap Tingkat Kepercayaan Diri Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan Angkatan 2019. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga karena rahmatnya kami dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul Pengaruh Persepsi Mengenai Body Shaming Terhadap Tingkat Kepercayaan Diri Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan Angkatan 2019. Adapun agenda yang akan kita bahas pada hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yang berisi landasan teori, bab 3 yang berisi metodologi penelitian, bab 4 tentang penelitiannya itu sendiri, pembahasannya, dan yang terakhir bab 5 yaitu penutup. Sekarang saya akan membahas bagian bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang. Latar belakang kami melakukan penelitian mengenai body shaming ini dikarenakan tingkat kepercayaan diri seseorang adalah keadaan di mana ia tidak dapat menerima dirinya sebagai sesuatu yang berharga. Dan kita dapat melihat dari sebuah artikel berita yang terambil dari detik.com pada hari Rabu 28 November 2018 yang ditulis oleh Audrey Santoso. Ia mengatakan bahwa per tahun 2012 telah menangani kasus sebanyak 966 kasus body shaming. Dapat disimpulkan bahwa 2 tahun belakangan ini kasus body shaming di Indonesia cukup marak. Oleh karena itu kami dari grup 3 ingin mengangkat penelitian mengenai masalah ini sehingga kami dapat mengetahui lebih dalam mengenai apa yang terjadi di ruang lingkup Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan di angkatan 2019 mengenai persepsi mereka terhadap body shaming serta tingkat apakah ada pengaruhnya kepada tingkat kepercayaan diri mereka. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil di sini yaitu yang pertama, apa pengertian dari body shaming? Kedua, apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya body shaming? Yang ketiga, apa dampak body shaming yang terjadi kepada mahasiswa dari persepsi seseorang? Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap citra tubuh seseorang? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui apa itu pengertian dari body shaming. Yang kedua untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat menyebabkan terjadinya body shaming. Yang ketiga itu untuk mengetahui dampak buruk yang dapat dialami oleh seseorang jika ia mendapatkan tindakan body shaming. Dan yang terakhir untuk mengetahui cara untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri seseorang terhadap citra tubuhnya. Selanjutnya, adapun manfaat karya ilmiah ini sendiri terjadi menjadi dua, yaitu bagi penulis dan juga bagi pembaca dari makalah ilmiah ini. Bagi penulis, karya ilmiah ini dapat melatih dan mengembangkan keterampilan menulis dan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai body shaming terhadap tingkat kepercayaan diri. Dan bagi pembaca karya ilmiah ini, mereka dapat memperluas pengetahuan mengenai pengaruh body shaming terhadap tingkat kepercayaan diri dan juga dapat membantu pembaca untuk mengatasi permasalahan jika seseorang mengalami body shaming. Adapun sistematika penulisan dari karya ilmiah kami ini, yang pertama itu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teoritis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 itu penelitian atau pembahasan dari materi yang telah kami
yang telah kami teliti. Dan yang terakhir, penutup. Perkenalkan, nama saya Glorika Nalesibara. Di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 2 makalah kami. Dalam bab 2 terdapat kajian teoritis beserta hipoteoritis. Kami mencari 3 pengertian, yaitu pengertian persepsi, pengertian body shaming, beserta pengertian kepercayaan diri. Persepsi menurut Susanti dan kawan-kawan merupakan pandangan, gambaran maupun anggapan seseorang yang terlebih dahulu diamati oleh penginderaan pada objek ataupun peristiwa. Kemudian ada body shaming. Body shaming menurut Rizkia merupakan suatu tindakan melecehkan anggota tubuh yang ditujukan kepada siapa saja yang tidak memenuhi standar kecantikan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa body shaming adalah suatu kritikan terhadap orang lain yang bertujuan untuk menghina berdasarkan penampilan fisiknya yang mengakibatkan rasa malu pada korban. Kemudian yang ketiga itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri menurut Ifdil dan Iyas merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek yang ada pada dirinya dan diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari, serta bagaimana individu mampu menilai diri sendiri dan lingkungannya secara positif. Masuk pada bagian hipotesis, jadi kelompok kami mengangkat hipotesis yaitu body shaming adalah suatu kritikan terhadap orang lain yang bertujuan untuk menghina seseorang berdasarkan penampilan fisiknya yang mengakibatkan rasa malu terhadap korban. Kemudian yang menjadi faktor penyebab dari body shaming itu sendiri adalah faktor keturunan serta pola pikir dari masyarakat. Body shaming dapat berdampak pada fisik, psikologi, serta kondisi sosial dari korban. Kemudian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri yaitu dengan menanamkan sikap optimis, mengikuti layanan konseling kelompok, serta self-instruction. Demikian dari saya. Populasi dan sampel yang kami gunakan yaitu mahasiswa dan mahasiswifon UPH ETP 2019. Waktu dan tempatnya yang kami laksanakan di UPH Medical Science Building, tepatnya pada tanggal 31 Maret sampai 5 April 2020. Metode dan alat yang kami gunakan yaitu metode penelitian berupa kajian pustaka dengan alat pengumpul data berupa angket atau kuesioner. Metode analisisnya yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Putra Setiawan Gea. Baik, sekarang kita akan masuk pada bab 4, yaitu deskripsi data dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Adapun populasi yang menjadi subjek penelitian kami dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan angkatan 2019 dengan jumlah populasi 342 mahasiswa dengan jumlah responden sebanyak 49 orang atau 14,9%. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, pengertian body shaming. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan melalui kuesioner, maka ada sebanyak 12,2% atau 6 responden menganggap bahwa body shaming hanya sekedar bercandaan. Terdapat pula 57,1% atau 28 orang mahasiswa yang menjadi responden kami mengatakan bahwa body shaming merupakan sesuatu yang mengganggu orang lain. Sedangkan 65,3% atau 32 orang lain menganggap itu adalah hinaan terhadap orang lain. Ada juga 18,4% atau 9 orang responden menganggap bahwa body shaming adalah sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan. 51% atau 25 orang menganggap bahwa tindakan body shaming merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang mahasiswa. Terdapat juga kurang lebih 7 orang mahasiswa yang mengutarakan pengertiannya sendiri mengenai body shaming ini. Oleh karena itu, kami dari kelompok dapat menarik kesimpulan bahwa body shaming merupakan suatu tindakan menghina bagian anggota tubuh orang lain serta mengganggu dan tidak pantas untuk dilakukan, serta dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi seseorang. 2. Penyebab body shaming. Berdasarkan hasil kuesioner yang kami sebarkan, ada beberapa penyebab body shaming kami urutkan berdasarkan presentasi seperti berikut. Yang pertama, budaya. Budaya yang kami maksudkan di sini adalah standar kecantikan tertentu atau bentuk tubuh yang dianggap ideal dalam suatu masyarakat. Terdapat 33 orang atau 67,3% mahasiswa mengatakan bahwa budaya sering sekali menjadi faktor penyebab tindakan body shaming. Terdapat juga 14 orang atau 28,6% berpendapat bahwa budaya beberapa kali dapat menjadi
faktor penyebab dari tindakan body shaming ini. Sehingga dapat di total 47 dari 49 orang atau kurang lebih 96% mahasiswa yang menjadi responden kami setuju bahwa budaya merupakan salah satu faktor penyebab body shaming ini. Selanjutnya postur tubuh. Terdapat 25 orang atau 51% responden mengatakan bahwa postur tubuh korban sering sekali menjadi faktor penyebab tindakan body shaming. Sedangkan terdapat 22 orang atau 44,9% berpendapat bahwa postur tubuh beberapa kali menjadi faktor penyebab body shaming. Sehingga total 47 dari 49 orang atau 96% mahasiswa setuju bahwa postur tubuh merupakan salah satu faktor penyebab tindakan body shaming. Selanjutnya, kecemburuan terhadap bentuk tubuh orang lain. Terdapat 23 orang atau 46,9% mengatakan bahwa kecemburuan terhadap bentuk tubuh orang lain sering menjadi faktor penyebab tindakan body shaming. Ini khususnya untuk korban yang merasakan iri terhadap penampilan orang lain. Terdapat juga 23 orang atau 46,9% bahwa kecemburuan ini beberapa kali menjadi faktor penyebab tindakan body shaming. Sehingga total ada 46 dari 49 orang responden kami atau 93,8% setuju bahwa kecemburuan terhadap bentuk tubuh orang lain merupakan salah satu faktor penyebab dari tindakan body shaming ini. Selanjutnya ada faktor berikutnya yaitu sosial ekonomi, di mana 22 orang atau 44,9% mengatakan bahwa faktor sosial ekonomi sering sekali menjadi faktor penyebab tindakan body shaming ini dalam masyarakat. Terdapat pula 24 orang lainnya atau 49% mengatakan bahwa sosial ekonomi beberapa kali menjadi faktor penyebab body shaming. Sehingga totalnya kurang lebih 46 dari 49 orang responden mengatakan bahwa mereka setuju sosial ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab body shaming ini. Kemudian ada tingkat pendidikan. Terdapat 35 dari 49 orang mahasiswa atau 71,4% mengatakan bahwa pendidikan sering menjadi faktor pengaruh terhadap tindakan body shaming. Artinya tinggi atau rendahnya pendidikan seseorang akan mempengaruhi apakah dia akan menjadi korban body shaming atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kami ajukan di awal mengenai iri dan budaya dapat diterima sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap tindakan body shaming, ditambah dengan faktor postur tubuh, sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak body shaming. Berdasarkan hasil penelitian kami, ada beberapa hal yang menjadi dampak dari body shaming ini. Yang pertama, mengenai gangguan kesehatan. Terdapat 41 dari 49 orang mahasiswa atau 83,7% setuju bahwa tindakan body shaming mempengaruhi kesehatan korban. Yang pertama, gangguan tidur, di mana 7 orang atau 14,3% mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan tidur setelah menerima tindakan body shaming. Terdapat 30 orang atau 61,2% mengatakan bahwa setelah mengalami tindakan body shaming mereka beberapa kali mengalami kesulitan tidur. Sehingga total 37 dari 49 orang mahasiswa atau 75,5% setuju bahwa tindakan body shaming dapat mengakibatkan gangguan tidur. Kemudian masalah yang timbul akibat tindakan body shaming ini yaitu masalah psikologis, di mana 29 orang dari 49 orang mahasiswa atau kurang lebih 59,2% merasa sedih akibat tindakan body shaming ini. Selanjutnya tingkat kepercayaan diri, di mana terdapat 27 orang atau 55,1% mengatakan bahwa tindakan body shaming dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri. Sedangkan ada 14 orang atau 28,6% mengatakan bahwa tindakan body shaming beberapa kali atau mungkin dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri korban. Sehingga total ada 41 dari 49 orang responden kami atau 83,7% setuju bahwa tindakan body shaming dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri korban. Selanjutnya dapat mengakibatkan korban menghindari kegiatan sosialisasi. Terdapat 7 orang mahasiswa responden atau 14,3% mengatakan bahwa tindakan body shaming dapat membuat mereka menghindar dari sosialisasi.
dan 21 orang atau 42,9% mengatakan bahwa tindakan body shaming dapat membuat mereka beberapa kali, tergantung dari tindakan body shaming yang mereka terima, menghindari bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga total ada 28 orang atau 49 mahasiswa yang menjadi responden kami, atau sebanyak 57,2% setuju bahwa tindakan body shaming membuat mereka menghindari sosialisasi karena merasa malu akibat tindakan body shaming yang mereka terima. Kemudian kami juga menanyakan mengenai keinginan mengubah bentuk tubuh setelah mengalami tindakan body shaming. Dari hasil survei kami, terdapat 32 dari 49 orang mahasiswa atau 65,3% beranggapan bahwa tindakan body shaming tidak membuat mereka ingin mengubah bentuk tubuh mereka. Sehingga dari hasil yang saya jabarkan mengenai dampak body shaming ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kami ajukan di awal, yaitu penurunan tingkat kesehatan dan kesulitan tidur, dapat diterima sebagai dampak yang paling sering muncul akibat body shaming, ditambah dengan dampak psikologis, penurunan tingkat kepercayaan diri, dan menghindarkan diri dari aktivitas sosial akibat tindakan body shaming ini. Kemudian kita akan masuk pada bagian keempat, cara mencegah body shaming. Berdasarkan hasil dari kuesioner yang kami sebarkan, cara untuk mencegah body shaming adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 46 orang atau 93,9% responden dapat mencegah terjadinya tindakan body shaming terhadap diri mereka dengan memiliki jiwa yang optimis. Artinya sebanyak 46 orang mengatakan bahwa dengan memiliki jiwa optimis mereka dapat menghindari tindakan body shaming. Kemudian ada 43 orang atau 87,8% responden yakin terhadap self instruction sebagai cara untuk menghindari body shaming. Kemudian terdapat 37 orang atau 74,5% responden percaya dengan layanan konseling. Artinya mereka akan meningkatkan kepercayaan diri mereka melalui layanan konseling. Selanjutnya, 30 orang responden mengatakan perlu untuk memberikan sanksi terhadap si pelaku body shaming tergantung pada apa dan seberapa berat kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan 14 orang menuntut adanya sanksi tanpa peduli jenis tindakan body shaming yang dilakukan. Sehingga ada 44 orang dari 49 mahasiswa atau kurang lebih 89,8% mahasiswa setuju akan adanya sanksi untuk pelaku body shaming. Beberapa responden lain juga menghadapi body shaming dengan cara bersyukur, tidak mempedulikan perkataan orang lain, menjaga penampilan, mengikuti organisasi kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Sehingga rumusan masalah mengenai cara pencegahan body shaming dapat terjawab dan hipotesis yang diangkat sebelumnya dapat diterima. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Adriul Hatisfai Hareva. Saya akan mempresentasikan pada bagian bab 5, yaitu penutup. Pada bagian ini terdapat 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa body shaming merupakan tindakan mengkritik seseorang dalam rupa penghinaan terhadap tubuh sehingga mengakibatkan rasa malu yang sangat terhadap si korban. Hal ini dikarenakan oleh faktor keluarga maupun faktor lingkungan di mana si pelaku berada, sehingga dapat berdampak pada kesehatan psikologis dan sosial si korban. Berdasarkan hasil penelitian kami terhadap mahasiswa Faculty of Nursing Universitas Pelita Harapan ETP 2019 dengan total responden 49 responden, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa paham akan arti body shaming dan dampak bagi orang lain maupun dirinya jika melakukan tindakan body shaming tersebut. Hal ini dikarenakan karena rasa iri dan faktor budaya yang sangat berbeda terhadap kalangan mahasiswa Faculty of Nursing UPH, sehingga tidak jarang mahasiswa akan mengalami yang namanya sulit tidur, gangguan kesehatan, gangguan psikologis, penurunan tingkat kepercayaan diri, dan trauma dalam hal bersosialisasi. Namun demikian, mahasiswa Faculty of Nursing UPH paham bagaimana cara untuk mengantisipasi dampak dari body shaming tersebut. Mereka seringkali melakukan tindakan seperti bersyukur dengan apa yang mereka miliki, bersyukur terhadap tubuh yang mereka miliki, mengerti akan penampilan yang baik itu seperti apa, sehingga mereka dapat mengaplikasikannya terhadap diri mereka sendiri untuk tampil percaya diri, mengikuti berbagai tingkat organisasi kemahasiswaan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan, dan tindakan-tindakan membangun lainnya. Sehingga hal tersebut
dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka dan mereka tidak mengalami yang namanya dampak-dampak negatif terhadap body shaming. Subbab berikutnya adalah saran. Pada bagian ini kami memiliki 2 saran. Yang pertama adalah kepada para pembaca karya ilmiah dan terhadap para peneliti selanjutnya. Terhadap para pembaca peneliti karya ilmiah, kami memiliki saran untuk setiap pembaca memiliki perasaan yang optimis dan perasaan yang positif. Dikarenakan para pembaca harus memiliki daya juang terhadap penghinaan-penghinaan dari body shaming tersebut, sehingga pemikiran yang optimis sangat berdampak baik untuk menghindari dampak-dampak body shaming tersebut. Dan untuk para peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mencari ruang lingkup penelitian yang lebih luas lagi agar dapat meningkatkan kualitas dari hasil penelitian yang dapat dibuat selanjutnya. Demikian presentasi kami. Terima kasih.